Kerjasama ekonomi antara Iran dan Israel pada masa Shah jauh melampaui apa yang diketahui publik pada umumnya. Iran memasok sebagian besar kebutuhan minyak Israel, sementara Israel memberikan dukungan teknologi pertanian, keahlian militer kepada Iran. Ini adalah kemitraan yang saling menguntungkan dan dibangun di atas fondasi kepentingan pragmatis yang sangat konkret. Nah, maka pada masa era itu, kira-kira ada 100.000 orang Yahudi tinggal di Iran dan aman. Maka boleh dibilang saudara, Israel menikmati pertolongan Iran paling besar pada zaman media Persia. Tapi Israel menjalin hubungan yang paling menguntungkan dengan Iran terjadi pada era Pahlawi. Hanya saja karena Pahlawi itu pro Barat, Iran dimodernisasi, itu membuat ulama-ulama yang punya keyakinan Islam yang agak radikal itu tidak setuju dengan semua itu. Nah, maka itulah yang memicu revolusi tahun 1979 dengan tokohnya Ayatullah Ruhollah Khomeini. Nah, seperti yang saya sampaikan minggu lalu, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Israel dan Iran dari masa ke masa. Dan ini adalah bagian yang ketiga. Ya, ingat kembali kronologinya. Pada poin 1 saya membahas sejarah dan asal-usul negara Iran. Dan saya tunjukkan mulai dari kerajaan Elam, lalu ke Media Persia, lalu memang setelah itu ada era Yunani, tetapi mereka muncul kembali dalam kerajaan Partia, lalu kerajaan Sasania, lalu jatuh kepada kekuasaan Islam dari dinasti ke dinasti, tetapi mereka tetap tidak hilang. Ya, mereka menjadi Islam tetapi tetap Iran. Ya, keislaman mereka tidak menghilangkan keiranan mereka. Ya, lalu akhirnya masuk pada Iran zaman modern pada tahun 1925 setelah dinasti Pahlawi itu menaklukkan dinasti Qajar. Lalu setelah itu masuk kepada revolusi Iran tahun 1979 dengan berdirinya Republik Islam Iran sampai hari ini. Jadi berarti bangsa Iran dengan kekuasaan demi kekuasaan tidak pernah hilang dari sejarah, kira-kira sejak dari 3.000 tahun sebelum Masehi tambah 2.000 tahun setelah Masehi, sudah 5.000 tahun ini bangsa masih tetap ada. Ya, yang belum lihat silakan lihat video part 1. Lalu di part yang kedua saya membahas tentang hubungan Israel dan Iran dari masa ke masa, dan saya sedang mencoba menggambarkan bagaimana dinamika hubungan kedua bangsa ini tahap demi tahap. Dan yang sudah saya sampaikan pada minggu lalu adalah pada zaman kerajaan Elam. Pada zaman kerajaan Elam bisa dibilang hubungan Israel dan Iran itu netral saja, bukan musuh juga bukan teman. Ya, lalu hubungan itu menjadi sangat luar biasa pada zaman kerajaan Media Persia, di mana bangsa Media Persia yang adalah orang-orang Iran ini itu sangat berjasa kepada orang Yahudi. Pertama, mereka lah yang menaklukkan bangsa Babel yang telah menghancurkan bangsa Israel atau Yehuda. Kedua, di bawah Raja Kores, raja mereka yang pertama, orang Israel di pembuangan Babel dipulangkan ke tanah air mereka. Orang Persia, Iran juga membiayai pembangunan Bait Allah bangsa Israel. Lalu juga mereka dipakai untuk menyelamatkan orang Yahudi dari pembasmian genosida di wilayah Persia pada zaman Esther itu. Lalu orang-orang Persia, Iran ini juga mendukung pemulihan kehidupan rohani orang Israel dengan dukungan yang diberikan pada Imam Ezra untuk melakukan kebangunan rohani dan juga pembangunan tembok Yerusalem yang dilakukan oleh Nehemia.
Dan selanjutnya kita bisa lihat kerajaan Persia memberi ruang bagi orang Yahudi untuk hidup di tanah air mereka, bahkan bisa menduduki jabatan-jabatan yang penting. Daniel, Nehemia, Esra, Esther bahkan jadi ratu, Mordekai, semua orang-orang Yahudi yang punya kedudukan tinggi di negeri Persia atau negerinya orang Iran. Ya, jadi sampai pada tahap itu kita melihat bahwa ternyata hubungan Iran dengan Israel damai sekali, ya, bagus sekali. Dan karena itu orang Israel harus berterima kasih kepada orang Iran karena jasa mereka terlalu besar pada masa pembuangan itu sampai pulangnya ke tanah air, sampai Bait Allah kedua itu dibangun oleh orang-orang Iran pakai pajaknya Persia. Jadi Bait Allah pertama Salomo ya yang dirikan, hancur. Bait Allah kedua itu, didirikan itu pada zaman Esra Nehemia pulang itu, dibiayai dari orang-orang Iran. Hanya nanti Bait Allah kedua itu dipugar, diperluas, diperindah oleh Raja Herodes. Nah nanti hancurnya tahun 70. Nah setelah tahun 70 sampai sekarang mereka tidak punya Bait Allah lagi. Ya, mau pulang mau bangun Bait Allah ada masjid di atas. Makanya sampai sekarang tidak punya Bait Allah lagi. Ya, nah sekarang saya akan melanjutkan membahas hubungan kedua bangsa ini ke tahap-tahap berikut. Sekarang kita masuk yang ketiga adalah bagaimana hubungan mereka pada zaman kerajaan Yunani, Helenistik. Nah kita tahu saya sudah pernah khotbah tentang penakluk dari Makedonia yang bercerita tentang Alexander the Great, Alexander Agung. Nah Alexander Agung ini dialah yang mengalahkan kerajaan Persia yang waktu itu dipimpin oleh Raja Darius. Maka Alexander Agung ini menjelma menguasai seluruh wilayah Persia lalu mendirikan Imperium Yunani. Ya, maka Yunani berkuasa hampir di seluruh dunia. Alexander Agung itu luar biasa. Dia pergi ke Mesir lalu mendirikan sebuah kota di sana pakai namanya sendiri. Makanya kota itu sampai hari ini namanya Alexandria. Ya. Nah, hanya Alexander Agung ini sudah jadi pemimpin besar tapi mati muda. Dan mati muda ternyata tidak punya anak. Ya, ada cerita bahwa dia memang kawin dengan seorang perempuan Iran, Persia yang namanya Roxana. Dan dia mati saat anaknya masih di dalam kandungan. Ya, sehingga pada waktu Alexander Agung mati ada kekosongan kekuasaan di Yunani. Maka kerajaan Yunani yang besar itu dibagi 4 kepada 4 jenderalnya Yunani. Ya, ada Kassander, ada Lysimachus, ada Ptolemeus dan ada Seleucus. Nah, Kassander dan Lysimachus ini tidak terlalu terkenal, tapi 2 ini yang terakhir itu sangat terkenal, yaitu Ptolemeus. Ptolemeus akhirnya menjadi suatu kerajaan sendiri, pusatnya di Mesir. Sementara Seleucus itu jadi kerajaan lain, pusatnya di Syria. Nah, Kassander dan Lysimachus itu tidak bertikai. Tapi Seleucus dan Ptolemeus, Mesir sama Syria ini perang terus. Perangnya sampai ratusan tahun, tidak selesai-selesai. Dalam perebutan kekuasaan. Maka ini satu wilayah sebentar ada di bawah Ptolemeus Mesir, kadang-kadang pindah ke Syria Seleucus, kalau Seleucus yang menang. Maka disitulah terjadilah, kalau begitu pada saat itu bagaimana nasib Israel dan Iran. Nah, untuk Irannya ada di bawah Seleucus Mesir. Dan dia tidak pernah berpindah. Dia dikuasai oleh Syria. Sementara Israel kadang-kadang ke Mesir, kadang-kadang di bawah Syria. Tergantung siapa menang perang. Itu karena posisi geografis Israel itu sangat rawan. Begitu perang Ptolemeus menang, maka Israel pindah di bawah Mesir. Sebentar Seleucus serang dan menang, Israel pindah lagi di bawah Syria. Mesir lagi, Syria lagi, Mesir lagi, Syria lagi. Terus seperti itu. Sementara yang Iran ini tetap di bawah Seleucus Syria. Kalau begitu kita bisa lihat bagaimana hubungan Israel dan Iran. Israel dan Iran tidak sempat berhubungan. Kenapa? Karena keduanya dijajah. Kadang-kadang keduanya berada di bawah Syria, Seleucus. Kadang-kadang karena Israel pindah ke Ptolemeus Mesir, maka mereka juga berpisah. Maka
tidak ada reaksi, tidak ada kontak antara kedua bangsa ini karena sama-sama ada di bawah kekuasaan Seleukus dan Ptolemeus. Jadi dengan kata lain, pada masa Paskah Alexander Agung, zaman Helenistik Yunani, boleh dibilang bahwa tidak ada kontak, tidak ada relasi. Mau bilang sahabat juga tidak, mau bilang lawan juga tidak. Maka mereka dua kembali dingin-dingin saja seperti zamannya Elam. Nah, sekarang kita masuk pada kerajaan Partia, ya, atau Imperium Partia. Nah, Imperium Partia ini muncul itu pada milenium yang ketiga, bukan milenium, abad yang ketiga sebelum Masehi. Jadi dia ada di sekitar tahun 240, tepatnya 247 sebelum Masehi, ya. Nah, itu kenapa sampai dia muncul? Karena Seleukus yang mengalahkan Ptolemeus Mesir itu mulai melemah. Karena melemah, maka bangsa Persia yang tadi di bawah Seleukus itu bangkit. Karena mereka bangkit, lalu akhirnya mereka mendirikan kekaisaran baru yang kembali mengangkat orang Iran ke atas puncak kekuasaan. Ingat ya, tadi mereka berkuasa, Media Persia, tapi di Yunani mereka tenggelam. Tenggelamnya di bawah mana? Tenggelam di bawah Seleukus, Syria. Tapi karena Seleukus melemah, orang-orang Iran ini bangkit kembali. Dan mereka bangkit kembali mendirikan suatu imperium yang sangat besar, yaitu Imperium Partia yang dibawa pimpinan Arsaces I. Dan dia akhirnya menguasai seluruh wilayah itu. Nah, wilayahnya sangat besar dari Partia ini, itu mencakup negara Iran sekarang, masuk Irak juga itu masuk di sana, dan sebagian Asia Tengah itu masuk ke sana. Menjadi wilayah di bawah kekaisaran Partia. Nah, saudara-saudara, pada masa ini orang Yahudi bagaimana? Rupanya orang Yahudi juga itu karena tadi mereka di bawah itu, sekarang kekaisaran Partia menguasai seluruh dunia waktu itu, otomatis orang-orang Yahudi juga ada di dalam. Nah, ingat bahwa orang-orang Yahudi yang saya ceritakan minggu lalu, itu kan mereka pulang 3 kali. Dari Babilonia sana pulang 3 kali. Pertama dipimpin Zerubabel, kedua dipimpin Esra, ketiga dipimpin Nehemia. Tapi rupanya tidak semua pulang. Masih ada banyak orang Yahudi yang tinggal di Babilonia, yang sudah dikuasai Media Persia, belakangan dikuasai Yunani, belakangan dikuasai Partia. Maka orang Yahudi itu, komunitas Yahudi diaspora sangat banyak di wilayahnya kerajaan Partia. Itu kenapa sampai mereka tidak pulang? Karena mereka juga memahami bahwa waktu Tuhan berfirman, Tuhan bisa suruh pulang atau Tuhan juga suruh mau tinggal di sana, silakan tinggal. Ya, itu dari Yeremia 29 ayat 4 sampai 7. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, carikan suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak-anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kalau begitu di Babel itu, mereka sudah bikin kebun, mereka sudah bisnis, sudah usaha, ada yang sudah kawin dengan orang Iran, ya, ada yang punya menantu Iran. Ini mau pulang kampung, ini waduh, susah nih, ya. Karena itu ada 3 rombongan orang Yahudi yang pulang ke tanah Israel, tapi cukup banyak tetap tinggal di sana. Nah, orang-orang yang tinggal di sana itulah orang Yahudi yang beranak pinak, sehingga sampai zaman kerajaan Partia kita bisa melihat bahwa komunitas orang Yahudi sangat banyak di wilayah itu, ya. Nah, ada seorang penulis namanya Emil Schurer, dia bilang begini, bangsa Partia mewarisi wilayah Persia kuno. Di wilayah kekuasaan mereka, sejumlah besar komunitas Yahudi diaspora hidup dan berkembang, terutama di Babilonia. Babilonia di sini bukan kerajaan, wilayah. Karena wilayah Babilonia sudah dikuasai Partia. Ya, jadi ada banyak. Nah, pada masa Partia ini, lalu bagaimana kehidupan orang Yahudi yang banyak itu? Nah, rupanya saudara, komunitas mereka cukup besar, tapi orang Persia
Partia ini, yang adalah orang-orang Iran, itu mereka memberikan toleransi yang cukup besar kepada orang-orang Yahudi, sehingga orang Yahudi zaman Partia mereka bisa menjalankan kehidupan mereka secara bebas. Nah, berdasarkan rekonstruksi demografi oleh sejarawan-sejarawan modern, total populasi orang Partia pada waktu itu kira-kira 25 sampai 30 juta orang, ya. Nah, ada 25 sampai 30 juta orang Partia, orang Iran Partia, dan ada sekitar 2 juta orang Yahudi. Kalau begitu orang Yahudi itu cukup banyak, sampai 2 juta, walaupun mereka tetap minor, ya. Nah, itu berarti bahwa orang Yahudi tersebar luas, dan menariknya adalah bahwa mereka bisa hidup dengan baik di sana. Mereka bisa hidup dengan makmur. Sejarawan Yahudi yang namanya Flavius Josephus itu melaporkan begini: di wilayah Babilonia dan di daerah-daerah sekitarnya terdapat jutaan orang Yahudi yang tidak dapat dihitung jumlahnya dengan mudah. Nah, menariknya adalah orang-orang Partia ini, mereka agamanya apa? Agamanya agama Zoroaster. Ini belum Islam ini. Ya. Meskipun begitu mereka tidak memusuhi orang Yahudi sama sekali. Bahkan dikatakan mereka cenderung memberikan kebebasan orang Yahudi. Mau ibadah-ibadah, mau aktivitas agama, silakan. Emil Schroeder. Komunitas Yahudi di Babilonia pada era Partia merupakan salah satu komunitas diaspora yang paling stabil dan berpengaruh. Mereka tidak hanya bertahan secara demografi, tapi juga membangun struktur sosial dan keagamaan yang kokoh, termasuk sinagoge. Sinagoge itu rumah ibadah mereka. Sekolah Taurat, sekolah teologi juga dibangun, dan lembaga kepemimpinan sendiri yang diakui oleh penguasa Partia. Maka di sini kita bisa lihat ada toleransi yang besar bagi orang-orang Yahudi. Itu berbeda dengan Romawi. Kalau Romawi itu mereka memaksakan kepercayaan mereka, yaitu penyembahan kepada para kaisar. Tapi Partia tidak. Mereka tidak menindas, mereka toleran, bahkan mereka memberikan otonomi internal kepada orang-orang Yahudi. Seperti keterangan dari Bruce, toleransi Partia terhadap orang-orang Yahudi merupakan kelanjutan dari tradisi yang sudah ada sejak zaman Persia kuno. Berbeda dengan penguasa-penguasa barat seperti Roma yang cenderung memaksakan budaya dan sistem religius mereka, penguasa Partia pada umumnya membiarkan komunitas-komunitas minoritas mengelola urusan keagamaan dan sosial mereka sendiri. Karena itu maka orang Yahudi bertumbuh dengan bagus di dalam agama mereka. Bahkan mereka mempunyai pemimpin sendiri yang namanya Res Galuta. Itu adalah pemimpin orang Yahudi pada era Partia, di mana mereka punya pemimpin yang Res Galuta. Itu biasanya dipilih dari orang yang dianggap sebagai keturunannya Raja Daud. Dan ini lagi-lagi pemimpin ini itu mempunyai akses kepada pemerintah Partia. Kalau pemerintah Partia ingin berbicara dengan orang Yahudi, maka Ras Galuta itulah yang dipanggil sebagai pemimpin. Kalau begitu kita bisa melihat bahwa hubungan antara orang Yahudi Israel dengan orang Iran Partia boleh dikatakan damai dan stabil. Jacob Neusner, lembaga Exilar atau Res Galuta adalah salah satu institusi politik Yahudi yang paling bertahan lama dalam sejarah diaspora. Di bawah kekuasaan Partia, Exilar tidak hanya menjadi simbol identitas Yahudi, tapi berfungsi sebagai jembatan antara komunitas Yahudi dan pemerintah Partia. Pengakuan resmi pemerintah Partia terhadap lembaga ini mencerminkan kebijakan toleransi yang secara konsisten dijalankan oleh dinasti Arsasid dari Partia. Nah, karena itu saudara-saudara, orang Partia itu bertumbuh, orang Yahudi Partia itu bertumbuh dalam keagamaan mereka. Mereka orang apa? Sukunya Yahudi. Warga negaranya Partia, Iran. Maka mereka adalah Iran Yahudi. Nah, karena itu yang menarik adalah bahwa ketika hari Pentakosta di Yerusalem, begitu Yerusalem dibanjiri oleh banyak orang, ternyata orang-orang dari Iran, orang Yahudi dari Iran sana, Partia, itu mereka hadir. Dalam Kisah 2 ayat 9. Kita orang-orang dari Partia, Media, Partia ini Iran. Media itu Iran. Elam itu Iran. Berarti orang-orang Iran hadir di dalam hari Pentakosta. Dan ini menunjukkan bahwa memang komunitas
Yahudi di Iran itu bertumbuh dengan baik. Nah, di sisi yang lain saudara perlu ketahui bahwa tahun 63 sebelum Masehi, saya ulang ya supaya saudara jangan bingung kalau sebelum Masehi itu artinya Masehi itu Mesias, Kristus. Before Christ BC dalam bahasa Inggris. Jadi sebelum Masehi artinya sebelum Yesus lahir. Jadi kalau saya bilang tahun 63 sebelum Masehi artinya 63 tahun sebelum Yesus lahir, ya. Kalau sebelum Masehi angkanya menurun. Kalau setelah Masehi 5 sampai 7. Kalau sebelum Masehi 7 sampai 5. Begitu ya. Saya jelaskan begini karena kita orang-orang awam jangan-jangan bingung. Kenapa ya Pak Esra bilang 200 sampai 100? Itu karena sebelum Masehi. Nah, pada tahun 63 sebelum Masehi, ternyata kita bisa lihat bahwa kerajaan Romawi, kekaisaran Romawi yang di barat, itu juga sudah mulai berekspansi, memperluas kerajaannya. Dan ternyata mereka tahun 63, orang-orang Roma berhasil menaklukkan wilayah Yudea, tanah Israel. Perhatikan settingannya begini. Partiani Iran. Orang Yahudi ada banyak di dalam Iran ini. Mereka tidak ikut pulang. Sementara yang pulang terus berkembang. Tapi ternyata tahun 63 datanglah orang Roma. Itu menaklukkan Yerusalem. Menaklukkan Yudea. Dan akhirnya Roma menjadi berkuasa atas tanah Israel. Nah, pada waktu Roma berkuasa atas tanah Israel itu, maka ada satu orang yang dipercaya oleh Roma untuk mengurus itu wilayah semua, wilayah Israel, namanya Antipater. Siapa Antipater itu? Dia bokapnya Herodes. Bapaknya Herodes. Ya. Maka di situ Antipater mulai berkuasa, tapi Herodes juga dilibatkan oleh bapaknya sehingga mulai menjadi penguasa-penguasa tidak resmi. Sementara itu Roma mengangkat seorang imam besar, dan imam besar bonekanya Roma itu namanya Hyrcanus II. Jadi ingat ya, ada Herodes dan bapaknya, bonekanya Roma, ada Hyrcanus II, imam besar. Jadi Herodes dan bapaknya urus politik, Hyrcanus urus agama. Tapi ketiganya bonekanya Romawi. Nah, masalahnya seperti saya pernah ceritakan bahwa Antipater dan Herodes ini bukan orang Yahudi. Mereka tuh orang Edom, Idumea, keturunannya Esau. Maka orang Yahudi itu tidak menyukai mereka. Tapi karena kekuasaan Roma, apa boleh buat? Maka secara diam-diam orang Yahudi itu kepengen memberontak terhadap Roma. Lawan Roma. Lalu muncullah seorang pejuang namanya Antigonus II Matatias. Kalau saudara lihat ini Antigonus II Matatias. Dia adalah orang Yahudi asli dan dia pengen memberontak lawan Roma. Usir Herodes sama bapaknya itu sama Hyrcanus itu, ya, imam besar tadi. Masalahnya tidak kuat lawan Roma. Kalau lawan Roma itu namanya cari mati. Ya. Sementara itu di Roma sana sekitar tahun 44 sampai tahun 40 terjadi kekacauan besar dengan terbunuhnya Julius Kaisar. Dan terciptalah perang. Begitu Julius Kaisar mati, maka teman dekatnya naik tahta. Karena dia tidak punya anak. Siapa teman dekatnya? Namanya Marcus Antonius, yang adalah kekasih dari Ratu Mesir Cleopatra itu. Nah, Marcus Antonius sudah berkuasa, tahu-tahu ditemukan surat wasiat dari Julius Kaisar untuk Octavian. Octavian yang harus jadi raja. Akhirnya terciptalah perang perebutan tahta Roma antara Marcus Antonius bersama Cleopatra dari Mesir melawan Octavian. Octavian memenangkan perang ini yang nantinya dia menjadi Kaisar Agustus di dalam Alkitab. Nah, kalau begitu Roma sedang kacau. Roma sedang kacau karena perang besar. Julius Kaisar mati, lalu Marcus Antonius perang melawan Octavian. Dalam
kondisi semacam ini, orang Partia, Iran itu melihat ini kesempatan untuk menaklukkan Roma, rebut kekuasaannya. Nah, akhirnya saudara-saudara, orang-orang Partia di bawah Perates IV, lalu akhirnya menyerang. Pikir, kita serang Israel, kita serang tanah Yudea, kita serang kota Yerusalem. Nah, masalahnya untuk menyerang Roma itu juga tidak mudah. Walaupun mereka lagi krisis. Pada saat semacam itulah orang Partia bertemu dengan Antigonus Matatias tadi, pejuang Yahudi. Sehingga akhirnya mereka bikin kesepakatan. Bagaimana kalau orang Partia mendukung Antigonus? Kita kerjasama, taklukkan Yerusalem, taklukkan tanah Yudea, rebut dari orang-orang Roma. Maka kerjasama itu membuahkan hasil yang baik. Sehingga akhirnya dalam pertempuran itu Roma dikalahkan dan Yerusalem dan seluruh tanah Palestina itu jatuh ke tangan kekuasaan Partia. Pada waktu perang itu mereka menang, Herodes melarikan diri. Lari ke mana? Lari ke Roma. Nah, dia lari ke Roma itu kira-kira tahun 40, nanti sampai di Roma itulah. Maka dari situlah dia dinobatkan menjadi Raja Yahudi. Ya, waktu itu Herodes belum raja. Tahun 40 dia dinobatkan menjadi Raja Yahudi. Tapi masalahnya tanah Yudea, kota Yerusalem, waktu itu Israel disebut provinsi Yudea di bawah Roma. Jadi provinsi Yudea sudah dikuasai oleh orang-orang Partia, orang-orang Iran. Nah, lalu Herodes lari ke Roma. Bagaimana dengan imam besarnya Hyrcanus II itu? Lalu si Antigonus Matatias itu pegang ini Hyrcanus, potong dia punya telinga. Supaya apa? Supaya dia tidak bisa jadi imam lagi. Karena syarat jadi imam itu tidak boleh cacat. Ya, itu menurut dari cerita ini. Ternyata orang Iran ini baik ya. Bukan hanya zaman media Persia, sampai zaman Partia pun mereka masih dukung, ya, masih dukung. Palestina hampir selalu menjadi zona perebutan antara kekuatan-kekuatan besar yang mengapitnya. Bagi Partia, mendirikan pemerintahan yang bersahabat di Yudea berarti menciptakan sabuk pengaman di perbatasan barat mereka. Ini bukan semata-mata kebaikan hati terhadap orang Yahudi, melainkan kalkulasi strategis yang menguntungkan kedua belah pihak. Antigonus, dia naik jadi raja, sekalian imam besar, didukung Partia. Tapi dia juga menjadi sabuk pengamannya Partia. Sayangnya 3 tahun kemudian Herodes yang telah dinobatkan jadi raja di Roma itu, dia balik kembali. Kali ini membawa kekuatan penuh dari Roma. Maka perang berjalan dan Partia tidak bisa bikin apa-apa. Antigonus Matatias itu juga dibasmi dan dia dibuang ke Turki dan dihukum mati dengan cara dipenggal. Maka dialah Raja Yahudi yang terakhir. Demikianlah cerita dari Partia. Artinya apa saudara? Dari situ kita bisa lagi-lagi kita bisa lihat bahwa rupanya kekaisaran Partia itu dengan orang Yahudi itu ada hubungan baik. Baik orang Yahudi di tanah Persia, di tanah Partia, kekuasaan mereka, maupun orang Yahudi di tanah Israel. Hubungannya sangat bagus. Ya, saling mendukung, saling kerjasama, saling melindungi. John Bright bilang begini, sejarah hubungan antara Yahudi dan bangsa-bangsa Iran, baik Persia, Median maupun Partia, secara keseluruhan ditandai oleh toleransi yang jauh lebih besar dibandingkan hubungan mereka dengan bangsa-bangsa Barat seperti Yunani dan Romawi. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh karakter kebudayaan Iran yang tidak berusaha melebur bangsa-bangsa taklukkan ke dalam satu identitas budaya tunggal. Berbeda dengan Helenisasi Yunani dan Romanisasi Roma. Kalau Roma menguasai, dia berusaha meromakan. Kalau misalnya Roma kuasai Indonesia, dia meromakan Indonesia. Yunani berkuasa atas Indonesia, dia meyunanikan Indonesia. Tapi kalau Iran yang menguasai Indonesia, dia tetap biarkan Indonesia dengan keindonesiaannya. Karena itu juga, itu tip karakter mereka. Makanya begitu Islam masuk ke Iran, Islam hanya mengubah agama, tapi tidak mengubah kebudayaannya. Mereka menolak pakai bahasa Arab, pakai bahasa Persia. Pada waktu itu, Islam tapi bahasanya Persia. Kenapa harus Arab? Maka itulah sebabnya
walaupun agama mereka berubah, identitas keiranan mereka itu tetap stabil ribuan tahun. Jacob Neusner, hubungan Yahudi Partia adalah contoh langka dalam sejarah kuno di mana dua komunitas yang berbeda secara etnis, budaya, dan agama dapat hidup berdampingan dalam harmoni yang relatif panjang. Kehidupan Yahudi di Babilonia di bawah Partia bahkan menjadi fondasi bagi munculnya Talmud Babilonia di kemudian hari. Salah satu warisan intelektual terbesar dalam sejarah agama Yahudi, Yudaisme. Maka saudara melihat di sini orang Iran Partia dengan orang Israel masih aman-aman, nyaman-nyaman kerjasama. Ya. Nah, setelah era Partia selesai, bangkitlah kekaisaran Iran yang baru, yaitu kerajaan Persia Sasania. Nah, ini Sasania ini muncul setelah kekuasaan Partia berhasil diruntuhkan karena mereka perebutan kekuasaan antar dinasti, dan pada waktu itu ganti kekuasaan. Partia sudah tidak berkuasa, sekarang Sasania yang berkuasa, tapi seluruh wilayah itu masih sama. Kalau begitu, orang-orang Yahudi yang tadi di bawah Partia yang baik-baik dapat toleransi yang baik, sekarang ganti pemerintah, penguasa Sasania. Nah, pada waktu pergantian kekuasaan dari Partia ke Sasania, bagaimana nasib orang Yahudi yang tadi hidup enak? Nah, rupanya Sasania juga meneruskan apa yang dilakukan oleh Partia. Jadi Sasania itu juga bersikap sangat toleran kepada orang Yahudi. Orang Yahudi berkembang dengan baik. Mereka boleh mengembangkan dan menjalankan agamanya. Bahkan saudara-saudara, pemerintah Sasania mengizinkan orang Yahudi membuat sekolah-sekolah Taurat, sekolah teologia, akademi teologia Yahudi. Itu justru bertumbuh di Iran. Ya. Nah, pertama itu ada namanya Akademi Sura. Akademi Sura ini semacam itu muncul tahun 219. Dan itu menjadi pusat utama dari studi orang Yahudi seperti Mishnah, hukum Yahudi, dan banyak rabi besar itu mengajar selama berabad-abad di dalam akademi ini. Itu bisa dibilang menjadi Akademi Sura. Itu adalah universitas teologianya orang Yahudi. Di mana? Di Iran, Sasania. Kalau saudara lihat ini gambar ini yang muncul di dalam penggalian arkeologi, di rekonstruksi itu kira-kira modelnya tuh seperti itu, ya. Maka saudara bayangkan di negara Iran, Sasania, orang Yahudi sampai punya universitas teologi. Bukan cuma satu, muncul lagi Akademi Pumbedita, itu mulai muncul pada abad yang ketiga Masehi. Dan khusus untuk Akademi Pumbedita itu mereka melatih tentang bagaimana hukum berpikir dan berlogika. Itu dilatih di sini. Karena itu pada waktu itu orang selalu berpikir ketajaman pikiran itu berasal dari Pumbedita. Itu menjadi bahasa yang umum pada waktu itu. Bahkan Akademi Pumbedita bertahan sampai abad 11. Itu masih ada. Ini lagi-lagi universitas teologianya Yahudi. Yang ketiga ada namanya Akademi Nehardea. Akademi Nehardea ini adalah salah satu universitas teologi lagi. Dan itu juga ada di tanah Iran. Nah, jadi bayangkan itu berarti bahwa pusat-pusat teologianya Yahudi justru tumbuhnya di Iran. Di Israel ada? Tidak ada. Jadi justru di tanah Israel tidak ada pusat pendidikan Yahudi, justru bertumbuhnya di Iran. Nah, karena hukum Yahudi dibahas di wilayah Sasania, Iran, terjadi pertukaran dari rabi-rabi dan segala macam. Nah, maka pada waktu itu muncullah Talmud Babilonia. Talmud itu semacam buku aturan, buku hukumnya orang Yahudi. Kita punya dua Talmud. Pertama namanya Talmud Yerusalem. Talmud Yerusalmi, dan yang kedua adalah Talmud Babilonia. Tapi dibandingkan Talmud Yerusalem dan Talmud Babilonia, itu kualitas Talmud Babilonia itu jauh lebih hebat di atasnya. Lalu saudara lihat ini adalah Talmud Babilonia. Dan ini kumpulan besar diskusi para rabi tentang hukum Taurat, tradisi lisan, penafsiran Alkitab Taurat, itu disusun di wilayah Sasania, Iran. Ya.
Neusner bilang begini, penyusunan Talmud Babilonia di wilayah kekuasaan Sasania merupakan salah satu pencapaian intelektual terbesar dalam sejarah Yudaisme. Kenyataan bahwa karya monumental ini disusun bukan di tanah Israel, melainkan di Babilonia di bawah naungan kekaisaran Persia Sasania, mengungkapkan sesuatu yang penting. Allah memelihara kehidupan rohani umatnya bahkan di tanah diaspora. Talmud Babilonia kemudian menjadi dokumen normatif bagi Yudaisme di seluruh dunia, jauh melampaui pengaruh Talmud Yerusalem. Berarti kita bisa lihat Iran Sasania ini juga sangat toleran terhadap orang Yahudi, sama seperti sebelumnya, yaitu Partia. Walaupun kadang-kadang ada ketegangan antara pemuka agama Zoroaster dan agama Yahudi, tapi tidak sampai pada konflik yang terlalu besar. Ya, banyak raja Sasania itu sangat toleran terhadap orang Yahudi. Gafni, hubungan antara orang Yahudi dan penguasa Sasania tidak dapat digambarkan secara sederhana sebagai hubungan yang selalu harmonis dan selalu tegang. Realitasnya lebih kompleks, ada masa-masa tekanan, tapi juga masa-masa kerjasama yang menguntungkan kedua pihak. Secara keseluruhan, orang Yahudi di bawah Sasania menikmati tingkat otonomi komunal yang cukup signifikan. Kelompok mereka itu sangat otonom, tidak ada cengkraman penguasa di sana. Nah, berarti untuk orang Yahudi di tanah Iran itu sangat toleran. Pada waktu Sasania dipimpin oleh raja yang namanya Khosrow II. Oke, sebelum menjelaskan itu saya jelaskan sedikit pada saudara hal lain. Ingat, di barat itu ada Roma. Ini Iran ini di timur sana. Di barat itu ada Roma. Roma itu terlalu besar. Saking besarnya itu tidak bisa ditata dengan baik. Supaya bisa ditata dengan baik, Roma dibagi dua. Roma barat, lalu satu Roma Timur. Roma Barat pusatnya di Italia sana. Roma sekarang ini. Itu Roma Barat. Sementara Roma Timur itu pusatnya di Istanbul, Turki. Ya. Roma Timur dikenal dengan namanya kerajaan Bizantium. Maka Roma sudah ada dua. Roma Barat di sini, Roma Timur di sini. Ini di Italia, ini di Turki. Nanti yang hancur duluan yang Roma ini. Yang ini belakangan karena dikalahkan oleh orang Islam. Tapi berarti Roma sudah dua. Sementara Sasania itu berkembang, Roma Timur juga sudah ada. Nah, Kaisar Sasania yang namanya Khosrow II itu pernah mengalami goncangan kekuasaan di Sasania. Dia ditolong oleh kaisarnya Bizantium yang namanya Kaisar Maurits. Karena itu maka Khosrow II bersahabat baik dengan Maurits. Maurits ini berarti dua raja nih. Raja Bizantium dengan Raja Sasania, dua-dua berkawan baik. Tiba-tiba ada gejolak politik di Bizantium, di mana Maurits ini mereka kudeta dan bunuh dia. Maka matilah si Maurits ini. Nah, itu terjadi pada tahun 602. Masehi ini, bukan sebelum Masehi. Ya. Nah, karena sahabat baiknya itu dibunuh, lalu yang membunuhnya naik menjadi penguasa, maka si Khosrow II, penguasa Sasania, itu merasa, wah, bagaimana sahabat saya dikhianati? Karena itu Sasania mengumumkan perang lawan Bizantium. Maka pecahlah perang antara Sasania melawan Bizantium. Nah, saudara-saudara, ingat ya, orang Roma, tadi saya bagi, Roma Barat, ini kafir ini. Ya, mereka penyembah dewa-dewa semuanya. Inilah yang menindas kekristenan awal. Ya, tapi nanti abad 4, muncullah kaisar yang Kristen. Maka dari Bizantium jadi Kristen. Ya, maka saudara di sini, Sasania, ini orang Iran, agamanya apa? Zoroaster. Bizantium agamanya apa? Kristen. Maka dari sudut negara, Sasania perang lawan Bizantium. Kalau mau lihat dari kacamata agama, ini Zoroaster perang sama kekaisaran Kristen. Nah, waktu Bizantium Kristen ini berkuasa, mereka yang berkuasa atas tanah Israel.
termasuk kota Yerusalem. Nah, ini Bizantium Kristen ini ternyata bersikap buruk terhadap orang Yahudi. Maka orang Yahudi dilarang masuk kota Yerusalem. Ini Kristen loh. Jadi justru pihak Kristen ini yang melarang Yahudi masuk Yerusalem. Makanya orang Yahudi itu sangat jengkel sama Bizantium Kristen ini. Nah sekarang ada Sasania yang mau serang Bizantium. Sasania mau menaklukkan kota Yerusalem. Karena Sasania mau menaklukkan kota Yerusalem, orang Yahudi datang tawar bantuan. Orang Yahudi tawar bantuan. Bagaimana kalau kita bantu ini Sasania taklukan itu Bizantium yang Kristen itu? Tujuannya apa? Dengan mendukung Sasania, maka mereka menjadi berjasa dengan Sasania. Waktu Sasania menang, maka orang Yahudi diizinkan untuk masuk ke kota Yerusalem, kota suci mereka, tanah air mereka. Nah, maka tahun 614 Sasania mulai menyerang wilayah Palestina. Kalau saya ngomong Palestina itu bukan Palestina sekarang ya. Bukan Palestina yang orang Palestina sekarang, tidak. Yang disebut Palestina zaman dulu itu adalah seluruh wilayah Israel, itu namanya Palestina. Ya, kalau Palestina sekarang ini adalah orang-orang Arab itu. Tapi dulu namanya Palestina itu seluruh wilayah Israel itu diganti nama menjadi Palestina oleh Kaisar Hadrian. Karena Hadrian ingin menyakiti orang Yahudi dengan mengubah nama mereka itu dengan musuh bebuyutan mereka. Siapa musuh bebuyutan orang Yahudi? Filistin dalam perjanjian lama. Karena itu dia rubah nama Israel itu dengan mengambil nama musuhnya Filistin. Jadi Filistin jadi dia provinsi Syria Palestina. Maka dari situlah Palestina muncul. Jadi kalau saya bicara Palestina sekarang, bukan Palestina yang sekarang ini. Tapi Palestina itu seluruh wilayah Israel. Jadi tahun 614 Persia Sasania serang Palestina, secara khusus Yerusalem yang dikuasai oleh Bizantium. Dan saudara-saudara, apa yang terjadi pada waktu itu? Ratusan ribu orang Yahudi bantu Sasania, Iran, untuk melawan Bizantium. Ya. Robert Wilken bilang begini, kebijakan Bizantium terhadap orang Yahudi di Palestina bersifat diskriminatif dan secara sistematis. Di bawah hukum Romawi Kristen, orang Yahudi dilarang menduduki jabatan publik, dilarang memasuki Yerusalem kecuali pada hari-hari tertentu, dan secara hukum diperlakukan sebagai warga kelas 2 di tanah yang menjadi tanah leluhur mereka sendiri. Tidak mengherankan jika mereka menyambut kedatangan Persia sebagai kemungkinan pembebasan. Orang Yahudi nggak boleh masuk Yerusalem, bukan kota mereka. Nah, menurut kronik Bizantium dan juga sumber-sumber Yahudi, orang Yahudi pada waktu bantu Persia bagaimana? Ini kan kota Yerusalem, kan kota mereka. Jadi mereka tahu jalan-jalan masuk ke sana, lubang tikus dari mana, ada lubang di mana, mereka tahu. Karena itu orang Yahudi lah yang pimpin orang Iran Sasania ini masuk dari sini, masuk dari sini. Itu kelemahannya di sini, kelemahannya di sini. Dan sampai akhirnya kota Yerusalem dibakar. Orang Yahudi pun ikut masuk dan membakar kota Yerusalem. Dalam pengepungan 20 hari, Yerusalem jatuh di tangan Iran Sasania. Ya. Horowitz bilang begini, penaklukan Yerusalem oleh Persia pada tahun 614 merupakan salah satu peristiwa paling traumatis dalam sejarah Kristen Bizantium dan sekaligus salah satu momen paling memunculkan harapan bagi orang Yahudi. Keterlibatan orang Yahudi dalam penaklukan ini, seberapapun besarnya secara historis, memperlihatkan betapa dalamnya ketidakpuasan mereka terhadap pemerintahan Bizantium dan betapa kuatnya kerinduan mereka untuk kembali ke Yerusalem. Nah, karena orang Yahudi ini sudah membantu Sasania Iran itu, maka akhirnya setelah Yerusalem ditaklukkan, orang Sasania Iran mengizinkan orang Yahudi boleh masuk dengan bebas ke kota Yerusalem. Ya, bahkan seorang pemimpin Yahudi yang namanya Nehemia bin Husel itu diangkat menjadi pemimpin komunitas Yahudi di Yerusalem. Nah, ini sangat-sangat penting, menarik sekali saudara, bahwa justru orang Iran didukung oleh orang Yahudi
menaklukkan kerajaan Kristen, yang mana Kristennya yang menghalangi orang Yahudi masuk ke Yerusalem. Maka berkuasalah orang-orang Yahudi. Sayangnya tahun 629 ada Kaisar Bizantium namanya Heraklius. Dia berhasil menaklukkan Sasania dan rebut kembali kota Yerusalem, dan orang Yahudi dibasmi oleh Bizantium karena dianggap mendukung musuh, mendukung Iran. Jadi Iran sama Yahudi berusaha mengalahkan Kristen Bizantium, dan Kristen Bizantium ketika kembali merebut kekuasaan membantai orang Yahudi karena mendukung Iran. Saya mau bertanya, bagaimana perasaan saudara? Bingung juga ya? Tapi dari situ kita lihat dinamikanya seperti itu. Ternyata di dalam kekuasaan Sasania, mereka sangat toleran untuk orang Yahudi di wilayah mereka, tapi mereka juga turut andil bagi orang Yahudi dalam penguasaan kota Yerusalem, walaupun sebentar saja. Nah, memasuki abad yang ke-7, kekuasaan Sasania melemah. Maka datang sebuah gelombang kekuatan baru dari tanah Arab, yaitu gelombang Islam pasca kematian Muhammad. Maka pejuang-pejuang dan pasukan-pasukan Islam berusaha untuk menaklukkan seluruh wilayah itu. Maka akhirnya Sasania tumbang di bawah kekuasaan Islam. Mulai dari saat itulah mulai dinasti Islam berganti. Tapi semuanya itu Islam. Maka sekarang mari kita bahas. Berikut adalah zaman kekuasaan Islam. Pasukan Arab itu menaklukkan Sasania tahun 651 Masehi. Sekarang Islam yang berkuasa. Tapi sekali lagi ingat ya, Islam berkuasa di situ, menguasai tanah itu. Maka sekarang kekuasaan di tangan Islam, dari dinasti pindah dinasti. Tapi orang Yahudi kan sudah ada di situ. Nah, pada zaman Islam berkuasa atas wilayah Iran itu, bagaimana nasib orang Yahudi? Ternyata orang Yahudi pada zaman kekuasaan Islam aman-aman saja. Ada toleransi yang baik dari penguasa-penguasa Islam. Bahkan tadi Universitas Teologi yang ada di sana itu tidak dihancurkan, itu tetap berdiri, dibiarkan, diizinkan tetap beroperasi. Neusner bilang begini, peralihan kekuasaan Sasania ke tangan kekhalifahan Islam tidak mengakibatkan disrupsi besar dalam kehidupan komunitas Yahudi di Babylon. Akademi-akademi rabinik tetap berfungsi, kepemimpinan komunal tetap berjalan, kehidupan intelektual Yahudi bahkan menemukan momentum baru di bawah kekhalifahan awal. Ini adalah bukti nyata betapa kuatnya institusi-institusi internal yang telah dibangun oleh komunitas Yahudi selama berabad-abad. Bahkan saudara, pada zaman kekhalifahan atau pemerintahan Abbasiyah, itu pusatnya di Baghdad, Irak. Ya, itu waktu itu kan semua, sekarang aja dibagi-bagi Irak-Iran, tapi dulu tuh wilayahnya tuh wilayah total itu. Nah, pada waktu itu dinasti Abbasiyah itu pusat kekuasaannya tuh di Baghdad. Dan kehidupan orang Yahudi, intelektual orang Yahudi itu mengalami perkembangan yang sangat-sangat pesat. Rabi-rabi Yahudi itu pada masa itu menghasilkan buku-buku pemikiran-pemikiran teologi yang hebat-hebat mempengaruhi dunia. Baron mengatakan periode Abbasiyah terutama pada abad 8 hingga abad 10 merupakan salah satu masa paling produktif dalam sejarah intelektual Yahudi. Di bawah naungan Baghdad yang kosmopolitan, para cendekiawan Yahudi tidak hanya mengembangkan tradisi rabinik mereka sendiri, tapi juga berpartisipasi aktif dalam proyek penerjemahan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang menjadi ciri khas peradaban Abbasiyah. Maka saudara lihat orang Yahudi tertekan waktu Islam berkuasa? Tidak. Malah berkembang bagus. Ini sudah Iran Islam tuh ya. Sudah kekuasaan Islam sudah ada. Dan memang
orang Yahudi tergolong minoritas. Mereka disebut sebagai kaum dhimmi, itu kaum minoritas. Tapi mereka tetap diizinkan untuk menjalankan seluruh ritual agama mereka. Memang ada pembatasan-pembatasan tertentu, misalnya mereka harus bayar pajak. Yang non-muslim itu harus bayar pajak khusus namanya jizyah, harus. Guten bilang, komunitas Yahudi di bawah pemerintahan Islam awal hidup dalam kondisi jauh lebih kompleks daripada sekedar perlindungan sebagai dhimmi. Ada ruang-ruang kehidupan intelektual dan ekonomi yang terbuka, tapi juga batasan-batasan sosial yang nyata. Dalam kompleksitas itulah tradisi Yahudi terus bertahan, bahkan berkembang sebagai bukti tentang ketangguhan rohani suatu komunitas yang telah belajar. Nah, saudara-saudara, apakah karena Islam berkuasa, orang Yahudi disingkirkan dari kehidupan sosial? Jabatan-jabatan penting? Tidak. Justru pada masa kekuasaan Islam ini, bahkan orang-orang Yahudi tertentu itu bisa mempunyai kedudukan dan jabatan yang sangat berpengaruh. Saya mau menyebutkan beberapa. Pertama, saudara lihat orang ini, Hasdai ibnu Saprut, abad yang ke-10. Nah, dia ini hidup pada masa pemerintahan Al-Rahman III. Nah, dia seorang Yahudi di bawah kekuasaan Islam, tapi dia justru menjadi dokter pribadi dari pemimpin khalifah itu, sekaligus menjadi penasihat politik dan diplomat, dan dia mengatur hubungan diplomatik antara Iran dengan Barat dan juga dengan kerajaan-kerajaan Kristen. Dia memimpin komunitas Yahudi di Spanyol, dan dia mendukung perkembangan ilmu pengetahuan. Ya, Maria Rosa menokal. Hasdai ibnu Saprut adalah simbol paling cemerlang dari apa yang mungkin terjadi ketika tiga peradaban besar, Islam, Yahudi, Kristen, bertemu dalam suasana yang relatif terbuka. Dalam dirinya berpadu keahlian medis, kecakapan diplomatik, dan kepemimpinan komunal yang menjadi figur sentral dalam kehidupan Cordoba dan kosmopolitan abad yang ke-10. Ini orang Yahudi hebat. Orang kedua itu adalah Maimonides, atau yang dikenal juga sebagai Rambam. Itu tahun 1138 sampai 1200-an. Ya, dia hidup di Kairo, Mesir pada waktu Iran dikuasai dinasti Islam Ayyubid. Dia menjadi dokter pribadi dari Sultan, termasuk dokter pribadinya keluarga Saladin yang terkenal itu. Ya, dia menulis banyak buku-buku dan publikasi kedokteran, dan karya-karya teologianya itu menjadi semacam petunjuk penting bagi orang Yahudi. Kramer bilang Maimonides adalah produk sejati dari dunia Islam abad pertengahan. Seorang pemikir yang membaca Aristoteles dalam terjemahan Arab dan berkorespondensi dengan cendekiawan Muslim dan Yahudi sekaligus, dan berhasil mensintesiskan tradisi filsafat Yunani, teologi Islam, hukum Yahudi dalam satu bangunan pemikiran yang koheren dan monumental. Tanpa konteks peradaban Islam, karya-karya besarnya tidak akan pernah lahir dalam bentuk yang kita kenal sekarang. Ini orang Yahudi yang berpengaruh dalam dunia Islam Iran. Samuel ibnu Nagrilah, dia hidup di Spanyol Selatan, dan karyanya itu juga sangat hebat. Seperti diberikan oleh Slidin, Samuel Hatnagid adalah seorang yang hampir tidak masuk akal jika dilihat dari sudut pandang sejarah biasa. Seorang Yahudi yang memimpin tentara Muslim, jadi dia bahkan jadi pemimpin tentara Muslim dalam peperangan, menulis puisi Ibrani di sela-sela pertempuran, sekaligus menjadi pemimpin tertinggi komunitas Yahudi di Spanyol. Dia adalah bukti hidup bahwa dalam kondisi historis yang tepat, batasan-batasan yang diterapkan oleh sistem dhimmi dapat ditembus oleh kecakapan dan kepercayaan yang luar biasa. Maka itu contoh tiga orang Yahudi yang sangat hebat di dalam dunia Islam, Iran. Kalau begitu, apakah Islam Iran itu anti Yahudi, benci Yahudi? Sama sekali tidak. Persis seperti Partia, Sasania itu dilanjutkan. Hanya saja pada waktu kekuasaan Islam ada sedikit pembatasan untuk orang non-muslim. Misalnya orang non-muslim itu harus punya pakaian khusus, supaya jangan sampai orang kira kau muslim. Maka mereka harus pakai, kadang-kadang ada tanda-tanda khusus. Nah, kira-kira kalau seperti gambar ini, kalau Kristen itu ada salibnya, ada Yahudi itu ada tanda bintangnya, sehingga orang tahu, oh ini orang Yahudi, ini Kristen.
Oh, mereka bukan Islam, ya. Nah, lalu juga ada pembatasan orang Yahudi untuk membangun sinagog agak susah kalau mau baru, tetapi kalau mau pengembangan saja itu diperbolehkan, ya. Dan karena itu mereka juga hidup dengan baik. Jadi memang ada beberapa pembatasan, tapi boleh kita katakan sampai pada masa kekuasaan Islam pun orang Yahudi sangat dilindungi. Stillman bilang, perbandingan antara kondisi orang Yahudi di dunia Islam dan di Eropa Kristen pada abad pertengahan hampir selalu menguntungkan dunia Islam. Di Eropa, orang Yahudi menghadapi pengusiran massal, pembantaian, tuduhan ritual, dan inkuisisi. Di dunia Islam, meskipun tidak bebas dari pembatasan dan kadang-kadang dari penganiayaan, mereka pada umumnya dapat hidup beribadah, berdagang, mengembangkan tradisi intelektual dalam kondisi yang jauh lebih aman dan lebih stabil. Jadi maksudnya gini, waktu itu kan Eropa sudah jadi Kristen. Dunia Timur dipimpin Islam. Yahudi itu tertindas. Tapi Yahudi lebih tertindas di bawah Kristen daripada di bawah Islam. Kenapa kok orang Kristen tindas Yahudi? Karena kebanyakan pikiran orang Kristen waktu itu, Yesus Tuhan kita dibunuh oleh orang Yahudi. Maka mereka menindas orang Yahudi. Ya, justru Islam yang toleran. Ini sejarah. Ini kita tidak berbicara tanpa bias apa-apa, tapi memang sejarahnya begitu. Makanya orang Yahudi lebih memilih mendukung Iran Sasania daripada Bizantium Kristen. Nah, dinasti Islam berganti dari satu dinasti Islam ke dinasti berikut. Dinasti Islam terakhir namanya dinasti Qajar. Ya, lalu muncul dinasti baru yang mau membuat Iran menjadi modern. Nah, inilah muncul negara Iran modern mulai tahun 1925. Ya. Nah, pada tahun 1925 kekuasaan atas wilayah Persia setelah dinasti Qajar hancur jatuh kepada orang yang namanya Reza Pahlavi. Dan Reza Pahlavi ini, ya, dia orang Iran asli, ya. Nah, dia akhirnya mendirikan dinasti Pahlavi, tapi dia punya kebijakan besar, ya. Nah, dia memulai program modernisasi Iran. Karena itu Iran harus modern. Iran harus modern dan dia bersifat sekular. Silahkan masuk, maka pada masa itu bebas hidup orang-orang Iran itu seperti orang di barat. Kalau sekarang saudara lihat Iran tuh semua mesti pakai itu jilbab, ya. Tidak pakai jilbab tuh melanggar hukum. Tapi zamannya Pahlavi bebas. Perempuan-perempuan pakai CU juga ada. Ya. Betul-betul era sangat-sangat ke barat-baratan. Karena memang Pahlavi itu dia mau memodernkan Islam. Ya. Nah, dan tadi saya bilang masa Islam itu ada sedikit pembatasan terhadap non-muslim. Tapi sampai era Pahlavi semua pembatasan itu dia hapus. Maka orang Yahudi mulai diizinkan untuk hidup tanpa perbedaan dengan orang-orang muslim di Iran. Orang Yahudi boleh masuk sektor pemerintahan, kerja di pemerintahan. Ya, pembatasan pakaian khusus dihapus. Akses terhadap pendidikan modern itu tetap diberikan kepada orang Yahudi, berhak untuk sekolah-sekolah modern. Netzer bilang begini, kebijakan sekularisasi Reza Shah Pahlavi itu memberikan dampak yang sangat nyata bagi komunitas Yahudi Iran. Untuk pertama kalinya dalam berabad-abad mereka dapat mengakses sekolah-sekolah negeri modern, memasuki profesi-profesi yang sebelumnya tertutup bagi mereka, dan berpartisipasi dalam kehidupan publik nasional tanpa harus menyembunyikan identitas keagamaan mereka. Ini adalah transformasi sosial yang luar biasa dalam waktu yang relatif singkat. Nah, karena itu maka di bawah Pahlavi dia mulai menjalin hubungan dengan negara-negara barat. Salah satu rekan Iran paling bagus saat itu adalah Jerman. Nah, Jerman Nazi yang dipimpin oleh Hitler itu anti-Yahudi. Makanya kita bisa lihat karena pemikiran tentang keunggulan ras Arya membuat akhirnya Hitler
dalam kamp-kamp konsentrasi di Jerman, orang Yahudi dibunuh mati kan, banyak. Nah, itu yang memuncak pada zaman Holocaust. Hitler kira-kira membunuh orang Yahudi 6 juta orang Yahudi. Kasih masuk semua di dalam kamp konsentrasi, kira-kira kita orang Yahudi semua, baru mereka tutup semua, semprot gas beracun, mati rame-rame semua. Ya. Nah, Jerman sangat anti-Yahudi. Jerman sahabat baik Iran. Walaupun Jerman sangat bersahabat dengan Iran, Jerman anti-Yahudi, tapi Iran justru tidak anti-Yahudi. Dia sangat toleran dengan orang Yahudi. David Littman bilang begini, meskipun rezim Reza Shah menjalin hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Jerman Nazi pada tahun 1930, ideologi antisemitisme itu anti-Yahudi, Nazi, Partai Jerman, tidak pernah diadopsi sebagai kebijakan negara Iran. Komunitas Yahudi di Iran tidak menghadapi ancaman sistematis sebanding dengan apa yang dialami oleh orang Yahudi di Eropa pada periode yang sama. Tahun 1941, Reza Pahlavi turun tahta. Maka diganti oleh anaknya yang namanya Muhammad Reza Pahlavi. Ya. Ini mulai tahun 1941. Begitu masuk pemerintahan ini, dia lebih sekuler dari bapaknya. Dia menjalin hubungan dengan Barat, terutama dengan Amerika. Ya, dengan Amerika, apalagi Amerika sedang perang dingin dengan Uni Soviet pada waktu itu, dan untuk membangun benteng Amerika di bagian timur, Iran berdiri sebagai bentengnya untuk melawan Soviet. Nah, dan saudara-saudara, pada masa itu Muhammad Reza Pahlavi itu dia punya hubungan baik dengan banyak presiden Amerika. Mulai daripada Roosevelt, Truman, Eisenhower, John Kennedy, Lyndon Johnson, Presiden Nixon, Gerald Ford, sampai Jimmy Carter. Itu semua berhubungan baik dengan Iran. Nah, jadi Iran sudah ada di tangan Muhammad Reza Pahlavi yang sangat terbuka. Tahun 1948, nah ini karena efek 1930, Jerman Nazi itu membasmi orang Yahudi banyak. Makanya akhirnya memunculkan perhatian internasional, lalu pecahlah Perang Dunia Kedua. Pecah Perang Dunia Kedua, waktu itu seluruh tanah Israel, wilayah Palestina, itu ada di bawah kekuasaan Ottoman Turki. Lalu Inggris dan Prancis dari pihak ini perang sekutu lawan Ottoman Turki runtuh. Karena Ottoman Turki runtuh, maka otomatis pemenang perang mendapatkan hak kekuasaan atas tanah. Maka akhirnya seluruh tanah Palestina, kekuasaan Ottoman dibagi pada Prancis dan Inggris. Maka seluruh tanah Palestina itu jatuh ke tangan Inggris. Nah, karena jatuh ke tangan Inggris, sekarang karena ada pengaruh keluarga Roosevelt, ya, maksud saya keluarga Rothschild di belakang itu, lalu juga dengan hubungan dengan Perdana Menteri Inggris Arthur Balfour, akhirnya mempengaruhi keputusan di PBB supaya seluruh wilayah Palestina itu dibagi dua negara, Palestina, Israel, ya, Palestina, Israel. Nah, saudara-saudara, pada waktu Israel modern memutuskan untuk mendirikan negara, dalam rapat umum PBB, seluruh wilayah Palestina itu dibagi. Semua negara menolak. Maunya satu negara sajalah daripada dua negara. Seluruh wilayah Palestina itu satu negara, nanti baru bagi blok Arab, blok Yahudi. Begitu saja. Tapi karena perkembangan sedemikian rupa, akhirnya PBB memutuskan jadi dua negara. Begitu jadi dua negara, negara manakah yang pertama kali setuju bahwa Israel berdiri sebagai satu negara? Negara pertama Turki. Dan negara kedua Iran. Maka Iranlah yang nomor 2 mendukung Israel keluar sebagai negara Israel modern. 1948. Maka begitu 1948 Israel mengumumkan berdiri sebagai negara merdeka, maka orang-orang Arab, bangsa-bangsa Arab di sekitar situ ngamuk semua kan?
Maka disitulah muncul perang besar, yaitu perang kemerdekaan tahun 1948. Semua negara Arab serang Israel, mulai dari Mesir, Yordania, Syria, Lebanon, Irak. Mereka semua ada muncul relawan termasuk dari Saudi Arabia dan Yaman. Semua serang Israel, padahal Israel baru berdiri. Dunia sudah bilang mati, baru satu negaranya, baru bayi, baru muncul, tiba-tiba manusia dewasa 8 orang datang papoko dia. Tapi ajaibnya Israel menang. Israel sepotong begini, seluruh negara di sini itu serang. Tahun 1967 itu ada perang 6 hari, 6-day war. Pada waktu itu Israel diserang oleh Mesir, Yordania, Syria, dibantu oleh Irak, Saudi Arabia, dan Kuwait. Lalu tahun 1973 ada perang Yom Kippur. Pada perang Yom Kippur itu, ya, Israel diserang oleh Mesir, Syria, Irak, Yordania, Maroko, Saudi Arabia, Algeria, dan Libya. Serang semua. Semua negara memusuhi Israel, hancurkan dia. Tapi saudara, Iran, dia tidak ikut campur. Iran menjadi satu negara tetangga yang tidak ikut terlibat negara-negara Arab serang Israel. Walaupun dia tidak menyatakan berdiri di Israel untuk perang, tapi dia sama sekali tidak setuju dengan negara-negara Arab serang Israel. Sampai di sini saudara lihat, Iran punya hubungan yang sangat bagus dengan Israel. Dan menariknya adalah ketika Iran menyatakan bahwa mereka setuju dengan berdirinya negara Israel modern, pada tanggal 6 Maret tahun 1950, 2 tahun setelah Israel mengumumkan kemerdekaan, maka Iran mengirimkan seorang diplomat yang namanya Reza Savina pergi ke Israel dan menjadi perwakilan Iran di Israel. Pada tanggal 7 Maret 1950, pejabat Iran Nasrallah Estesam, dia memberitahu diplomat Israel di Abba Ebam bahwa Iran mengakui keberadaan Israel secara de facto. Sementara seluruh negara Arab melawan Israel. Dari sini kita bisa melihat bahwa Israel didukung penuh oleh Iran. Dan karena itu Iran dan Israel itu menjadi bestie. Sangat lama. Sebenarnya apa yang menyebabkan keduanya bisa jadi bestie sangat lama? Begini saudara. Gamal Abdul Nasser, presiden Mesir, itu membuat sebuah program namanya Pan-Arabisme. Pan-Arabisme itu adalah persatuan negara-negara Arab. Kalau perlu seluruh negara Arab itu disatukan jadi satu negara. Kalaupun tidak jadi satu negara, maka satu kekuatan politik. Maka negara-negara Arab ini akan menguasai seluruh wilayah itu. Nah, di wilayah Timur Tengah, bangsa mana yang bukan Arab? Syria, Yordania, Mesir, Irak, Lebanon, semua Arab. Yang bukan Arab, itu adalah Turki. Karena Turki orang Turki, mereka bukan orang Arab. Islam memang, tapi bukan Arab. Yang kedua, Iran. Iran itu Islam, ya, tapi Arab bukan. Mereka orang Persia. Berarti Turki dan Iran itu adalah minoritas yang tinggal di dalam kelompok Arab. Sekarang tambah Israel yang dimusuhi Arab. Kalau begitu bagaimana kalau kita tiga bersatu saja kan? Terlepas dari Turki yang masih angin-anginan, tapi Iran menunjukkan posisinya jelas. Kami berdiri dengan Israel sebagai dua bangsa non-Arab. Ya, untuk bisa menghadapi badai pan-Arabisme dari Gamal Abdul Nasser. Faktor ini membuat Iran seolah-olah mendapatkan sekutu baik, sama-sama non-Arab yang ada di situ untuk membatasi gerakan Arabisasi itu. Kedua, faktor kedua, ingat, Iran punya sahabat baik Amerika. Amerika mendukung Israel. Maka Iran otomatis mendukung Israel.
Sekali lagi, jadilah mereka bestie. Ya. Nah, coba lihat komentar ini. Persi, keputusan Iran untuk mengakui Israel secara de facto pada tahun 1950 adalah langkah yang sangat strategis. Mencerminkan cara pandang Iran yang berbeda dengan dunia Arab. Bagi Iran, Israel bukan ancaman ideologis, melainkan faktor geopolitik yang dapat dimanfaatkan untuk mengimbangi tekanan dari negara-negara Arab yang selama ini bersaing dengan Iran dalam memperebutkan pengaruh di kawasan. Nah, karena mereka dua bestie. Ya, karena mereka dua itu sahabat baik, maka mereka mulai melakukan kerjasama. Kerjasama pertama, kerjasama di bidang militer dan pertahanan. Karena kita dua ini sama-sama diancam oleh Arab ini. Maka mari kita dua kerjasama bidang pertahanan. Ya, dan juga persenjataan. Ini faktor yang sangat penting dalam bidang militer dan dalam bidang intelijen. Kita harus kerjasama. Nah, saudara tahu Israel mempunyai lembaga intelijen yang sangat hebat di dunia, Mossad. Ya, Amerika punya CIA. Kombinasi CIA dengan Mossad inilah yang berhasil bunuh Khomeini kemarin. Saudara tahu Khomeini sudah diburu dari kapan? Dari 20 tahun yang lalu. Mossad sudah kasih masuk orang dari 20 tahun yang lalu hanya untuk menyelidiki, karena susah untuk memburu Khomeini itu. Khomeini itu manusia tanpa jejak digital. Dia tidak pakai HP sama sekali, tidak main internet sama sekali. Dia manusia zaman batu yang kesasar sekarang. Kalau kita sekarang wah ini tinggal online, ini kan semua sistem radar apa segala macam, ini kan gerak online pakai HP, sinyalnya ada di mana. Tapi dia tidak pakai HP. Pesan-pesan kenegaraan itu hanya bisik saja pada orang yang sangat dipercaya. Kalau ada nota, begitu kasih nota langsung bakar. Maka susah dicari itu Khomeini itu. Tinggalnya pun berubah-ubah. Ya, berkantor pun hari ini berkantor di sini, minggu depan berkantor di sana, 3 bulan lagi di sana. Sulit sekali untuk dicari. Ya, sulit sekali untuk dicari. Maka kita bisa lihat memang Mossad bekerja itu dari 20 bahkan 30 tahun yang lalu. Itu kerjanya mereka tuh luar biasa hebat, sampai akhirnya detik-detik terakhir mereka tahu secara presisi ada di situ. Semua data Mossad dikirim ke CIA. CIA melihat semua kemungkinan langsung presisi ditembak dari, bahkan masuk pesawat waktu tembak Khomeini itu mereka mengacaukan semua radar sehingga terjadi sunyi sepi, orang tidak tahu. Mereka masuk dan berhasil bunuh dia. Itu kerjanya Mossad. Nah, karena Mossad itu sudah terkenal zaman dulu, termasuk itu perang Yom Kippur itu. Sebenarnya perang Yom Kippur itu Mossad sudah tahu bahwa ini Israel ini akan diserang oleh negara-negara Arab. Mereka sudah kasih data semua. Sayangnya itu Jenderal Mata Satu Moshe Dayan tidak percaya. Ya, Golda Meir tidak percaya. Akhirnya Israel dibantai tanpa mereka persiapan sama sekali. Hampir musnah Israel itu. Ya, tapi lagi-lagi mujizat mereka bisa lolos pada waktu itu. Tapi Mossad kerja bagus. Gordon Thomas bilang begini, Mossad adalah organisasi intelijen yang beroperasi dengan cara yang tidak tertandingi oleh badan intelijen manapun di dunia. Dengan sumber daya manusia yang relatif terbatas dibandingkan CIA atau M16. Mossad mampu menjalankan operasi-operasi paling berani dan paling kompleks dalam sejarah intelijen modern. Mulai dari penculikan Adolf Eichmann di Argentina hingga pembunuhan para perencana teror di jantung-jantung kota. Nah, yang di situ ada Adolf Eichmann itu ini orangnya ini. Ini dia siapa sebenarnya? Dia ini adalah salah satu petinggi Nazi Jerman di bawah Hitler. Dialah yang ambil keputusan basmi orang Yahudi itu. Eksekutor lapangan. Tapi begitu Jerman takluk pada Perang Dunia Kedua ini, Eichmann ini diam-diam lari keluar, pergi tinggal di Argentina, sana ganti nama, ganti identitas semua. Tapi orang Yahudi tetap musuh dia. Karena di bawah dialah jutaan orang Yahudi habis. Maka Mossad bertahun-tahun kejar ini orang sampai di lubang tikus dunia manapun cari. Ya, sementara dia sudah ada di Argentina sana. Dan lalu bagaimana sampai Mossad itu menemukan ada seorang Yahudi yang si Eichmann ini itu sudah ganti nama ya. Dia ganti nama menjadi Lothar Hermann. Nah, satu kali
Ini Lothar Hermann ini punya anak nona, bersahabat dengan seorang Yahudi. Mungkin lagi jatuh hati, cerita. Cewek ini cerita tentang bapaknya. Bapaknya tuh pernah pejabat Jerman. Yang satu Yahudi ini kan tekanan pada orang Yahudi. Langsung Yahudi ini diam-diam kasih kabar kepada petinggi Yahudi. Langsung sampai Mossad. Sedikit informasi itu diburu. Nah akhirnya tim Mossad itu turun ke Argentina. Dan dari situ mereka mulai ikuti dia. Dan mereka akhirnya tahu alamat rumahnya, jalannya, jalan apa, nomor berapa. Dan mereka mulai sewa tempat rumah di sebelah untuk memantau ini Lothar setiap hari. Memantau itu setiap hari sampai akhirnya tanggal 21 Maret 1960 mereka amati dia pakai kamera. Dia pulang sambil membawa buket bunga serahkan ke istrinya. Mereka tahu pasti itu dia. Kenapa? Karena mereka tahu persis tanggal pernikahannya itu apa, berapa. Dan pada tanggal yang sama dia bawa buket bunga untuk istrinya. Berarti ini orang tangkap. Dan akhirnya mereka tangkap dia. Sekarang giliran kedua, bagaimana bawa dia keluar dari Argentina? Karena menangkap orang di satu negara bawa keluar ke negara lain itu melanggar hukum itu. Kebetulan ada delegasi Israel pergi ke Argentina. Nah, sebelum delegasi itu pulang, mereka sudah make up si Lothar ini model kayak petugas pesawat yang lagi sakit. Ya, mereka kasih dia setengah bius supaya agak miring-miring begini, ya. Dan akhirnya dia dibawa kembali ke Israel, sampai di Israel, lalu akhirnya dia diadili di Yerusalem. Dia dikasih masuk kotak kaca yang anti peluru, takutnya ditembak mati. Nah, itu waktu dia dihakimi dan akhirnya 31 Mei 1962 dia didakwa melanggar 15 pasal dan dihukum mati, digantung lalu dibakar. Setelah itu abunya dibuang di laut Mediterania. Kerjanya Mossad hebat sekali saudara. Mereka kalau mau masuk satu negara misalnya, mereka tidak datang langsung cari tahu, tidak. Mereka bisa menyamar sebagai pengusaha, mereka menyamar sebagai dokter, berlama-lama. Mereka biasanya cari apa, orangnya apa. Misalnya mereka tahu ada orang yang miskin mau kuliah tapi tidak bisa. Mereka biayai dia selama bertahun-tahun kuliah S1, kuliah S2. Lalu mereka atur dia supaya dapat kerja. Dapat kerja di lembaga Iran. Habis itu baru mereka tagih informasi setelah 20 tahun. Atau mereka tahu satu pejabat yang punya skandal. Pejabat itu didekati. Pejabat itu didekati, kita bisa selamatkan kamu. Tapi setelah itu diselamatkan, ditolong-tolong, maka membutuhkan waktu yang sangat lama. Sehingga Mossad itu sudah terkenal sangat hebat dalam dunia intelijen. Bergman bilang begini, yang membedakan Mossad dari badan-badan intelijen lain adalah kesediaannya mengambil keputusan yang paling ekstrim demi keamanan negara Israel. Selama puluhan tahun Mossad telah melacak, mengincar, melenyapkan musuh-musuh Israel di seluruh penjuru dunia dengan presisi dan keberanian yang membuat bahkan badan intelijen negara-negara besar pun merasa kagum sekaligus ngeri. Nah, kalau begitu sekarang Iran sama Israel ya, mereka dua ini ada di bawah ancamannya Arab. Karena itu Iran juga perlu badan intelijen yang bagus. Karena itu Israel melatih, Mossad melatih intelijen Iran yang namanya Safak. Dilatih khusus, didukung oleh Amerika. Maka di balik intelijen Iran, Safak itu ada semua ilmu Mossad dari Israel dan ilmu CIA Amerika. Itu masuk di Iran. Ya, itu kerjasama mereka. Karena sama-sama menghadapi ancaman dari Arab. Di kawasan itu, mereka juga khawatir kalau Arab bangkit serang kita bagaimana? Kita perlu rudal. Tapi yang bisa bikin rudal Israel. Karena itu maka Iran menjalankan kerjasama dengan Israel dalam memproduksi rudal-rudal menengah yang bisa jaraknya di bawah 100 kilo. Dalam proyek itu, maka ini lari kecepatan tinggi seperti malaikat saja. Itu rudal. Karena itu maka rudal itu dinamakan rudal Gabriel. Seperti malaikat Gabriel. Itu siap untuk menghadapi serangan dari negara-negara Arab. Sayangnya sebelum rudal ini diproduksi besar, terjadi revolusi Iran 1979, di mana
Pahlawi tumbang. Maka proyek rudal Gabriel tidak jadi. Tapi kerjasamanya militer, intelijen, jalan. Kedua, kerjasama dalam perdagangan minyak. Karena Iran itu pemasok minyak terbesar di dunia. Dan karena Israel dibenci oleh negara-negara Arab semua minyak semua. Karena mereka benci Israel, mereka tidak mau suplai minyak kepada Israel. Nah, Israel dapat minyak dari mana? Dari Iran. Iran mensuplai minyak untuk Israel. Dan kerjasama mereka demi perdagangan Iran yang makin meluas. Maka Iran perlu mengirimkan minyaknya ke Eropa. Dan jalurnya itu adalah wilayah Laut Mediterania dan wilayah Israel. Maka Israel buka wilayahnya untuk bisa proyek membuat pipa minyak dari Iran melewati Israel ke Eropa. Dan biayanya 50-50. Ya, ini adalah pipa minyaknya. Pipa minyak dari Eilat ke Askelon 254 km. Ini adalah proyek bersama dengan Iran, biayanya 50-50. Kerjasama apa lagi? Kerjasama dalam teknologi pertanian. Karena Israel terkenal memiliki teknologi pertanian yang maju. Daerah mereka itu padang gurun semua. Nah, bagaimana tanaman bisa hidup di sana? Maka Israel punya teknologi pertanian yang luar biasa. Bagaimana menghijaukan padang gurun. Daniel Hillel bilang begini, Israel telah mengembangkan beberapa inovasi paling canggih dalam sejarah pertanian lahan kering. Termasuk sistem irigasi tetes yang memungkinkan tanaman tumbuh subur di kawasan gurun dengan penggunaan air yang sangat minimal. Teknologi ini kemudian diekspor ke berbagai negara di kawasan Timur Tengah dan dunia sebagai bagian dari kerjasama pembangunan pertanian yang saling menguntungkan. Jadi saudara-saudara, itu padang gurun itu ditanami segala macam tanaman, tapi dari pipa ke bawah tanah itu yang langsung tetes persis di akar. Nah, itu sudah ditaruh dari sana. Waktu air dikasih mengalir itu sudah dicampur dengan pupuk tertentu. Mereka punya sistem komputer untuk menguji kelembapan tanah, kebutuhan pupuk, kebutuhan air, sehingga tidak siram sembarang. Kadang-kadang kita bawa ini kita siram satu ember, padahal ini tanaman tidak butuh air. Ya, akhirnya dia rusak sendiri kan. Kita sikat dia. Ada tanaman yang kita tidak lupa siram, dia mati. Tapi komputer mereka mendeteksi, ini dari sekian tanaman di sini yang butuh air ini. Yang ini tidak. Nah, yang butuh air saja yang dikasih air. Sistem tetes itu membuat padang gurun menghijau. Kalau saudara lihat gambar ini, itu adalah sistem. Saya pergi ke Israel bolak-balik, dan yang mengherankan saya, ini padang gurun semua itu. Setiap kali lewat di sini, hijau semua itu padang gurun. Tapi begitu masuk wilayah Mesir, kok kering kerontang begini ya? Sangat berbeda. Mereka ini negara yang terbatas air. Ya, susah untuk dapat air minum. Padang gurun semacam itu. Paling-paling sumber airnya ya hanya dari danau-danau yang ada di situ. Tapi supaya bisa cukup air, mereka punya teknologi yang bisa mengubah air laut jadi air tawar. Ya, dan kalau saudara pergi ke Israel, saudara akan menemukan begitu banyak pabrik-pabrik yang mengubah air laut jadi air tawar. Ini adalah salah satunya, ya, di Askelon. Ya, itu adalah mengubah, ambil air laut, diubah jadi air tawar supaya cukup untuk kepentingan air. Nah, sekarang padang gurun ini bagaimana ini? Ya, yang kering-kering ini, mereka membuat sistem pengairannya mulai ambil dari danau Galilea sana, ya, lalu disupport misalnya ke padang gurun Negev sana supaya padang gurun itu akhirnya jadi hijau semua. Kalau saudara lihat ini adalah bagaimana mereka mengalirkan air dari danau Galilea sampai ke tanah Negev. Ya, terus satu lagi, panjang sekali. Nah, saudara lihat, kalau begitu Israel ini punya keuntungan teknologi, hebat sekali. Bersahabat dengan dia menguntungkan negara kita. Tidak bersahabat, kita rugi. Karena kita tidak sepintar mereka. Nah, Pahlawi sadar ini. Israel ini potensi besar. Kita sudah menghadapi ancaman Arab, dia punya teknologi, maka transfer teknologi dari Israel itu masuk ke Iran. Jadi dua-dua bekerja sama, sama-sama aman, sama-sama nyaman, sama-sama kaya. Ya. David Menasri. Pada masa Shah, Iran merupakan salah satu sekutu regional paling penting bagi Israel. Kedua negara bekerja sama dalam bidang keamanan, intelijen, perdagangan, bahkan proyek-proyek pembangunan yang strategis. Hubungan menjadi bagian dari apa yang dikenal sebagai Periphery Doctrine.
Israel, yaitu mencari sekutu di antara negara-negara non-Arab di kawasan itu. Gilbert, kerjasama ekonomi antara Iran dan Israel pada masa Shah jauh melampaui apa yang diketahui publik pada umumnya. Iran memasok sebagian besar kebutuhan minyak Israel, sementara Israel memberikan dukungan teknologi pertanian, keahlian militer kepada Iran. Ini adalah kemitraan yang saling menguntungkan dan dibangun di atas fondasi kepentingan pragmatis yang sangat konkret. Nah, maka pada masa era itu, kira-kira ada 100.000 orang Yahudi tinggal di Iran dan aman. Maka boleh dibilang, saudara, Israel menikmati pertolongan Iran paling besar pada zaman media Persia. Tapi Israel menjalin hubungan yang paling menguntungkan dengan Iran terjadi pada era Pahlavi. Hanya saja karena Pahlavi itu pro Barat, Iran dimodernisasi, itu membuat ulama-ulama yang punya keyakinan Islam yang agak radikal itu tidak setuju dengan semua itu. Nah, maka itulah yang memicu revolusi tahun 1979 dengan tokohnya Ayatullah Ruhollah Khomeini. Maka inilah masuk Republik Islam Iran mulai tahun 1975 sampai sekarang, ketika Khomeini menjadi berkuasa. Dari situlah kita bisa melihat bahwa Islam itu menjadi fondasi Iran. Nah, pada waktu itu ketika Khomeini memimpin kekuasaan, ini Khomeini ini beda dengan Khamenei ya, yang ditembak mati kemarin ya. Yang Khamenei yang mati kemarin itu muridnya Khomeini ini. Ya, jadi orangnya beda tipis aja namanya. Ya, yang ini Ayatullah Ruhollah Khomeini yang mati kemarin itu Ali Khamenei. Itu muridnya. Karena si Khamenei muda itu dari kecil itu sudah tidak puas dan dia tiap hari belajar Al-Quran, baca Al-Quran. Lama-lama dia ketemu dengan Khomeini yang punya paham yang radikal ini. Sehingga akhirnya dia bergabung ke sana. Sampai akhirnya Khomeini berkuasa atas Iran. Kemudian dia mati baru diganti oleh Ali Khomeini. Ya. Nah, begitu Khomeini ini berkuasa, Iran langsung memutuskan semua hubungan apapun dengan Israel. Ya, 1 minggu sejak Republik Islam Iran berdiri, pemimpin Palestina Yasser Arafat diundang ke Teheran. Dia tokoh pertama dari luar yang masuk ke Iran pasca revolusi tahun 79. Dan sekian lama, saudara, gedung Israel, gedung semacam ya kalau dalam tanda petik kedutaan perwakilan Israel ada di Teheran. Nah, begitu putus dengan Israel, gedungnya Israel langsung diserahkan ke Palestina. Kalau saudara lihat foto ini kunjungan dari Yasser Arafat, otoritas Palestina. Jadi gedungnya Israel itu diserahkan dan Israel itu dikeluarkan dari sana. Dan ini menunjukkan bahwa Iran ingin menunjukkan kepada dunia tempat Israel di Teheran sudah tidak ada lagi dan diganti dengan Palestina. Pemerintahan baru Khomeini menegaskan bahwa dunia Islam itu berdiri di pihak Palestina dan sebagai lawan Israel. Dan ini menjadi pesan revolusi Iran yang anti-Israel. Dan ini bukan hanya masalah politik, tapi juga masalah teologis. Dan Iran langsung mengklaim Israel itu menjadi musuh utama. Khomeini